Bayangkan, selama ini kita percaya dunia One Piece menindas karena world government jahat. Tapi bagaimana kalau kebenarannya lebih buruk dari itu? Bagaimana kalau dunia hancur justru karena seseorang yang kita sebut pahlawan? Nama itu Joy Boy, seorang tokoh yang selalu digambarkan sebagai simbol harapan. Namun anehnya tidak ada satupun cerita resmi yang benar-benar menyebut Joy Boy sebagai orang baik. Yang kita tahu hanya satu, ia gagal menepati janji. Dan dalam dunia One Piece, kegagalan satu orang bisa menghancurkan seluruh dunia. Mari kita mulai dari pertanyaan paling sederhana. Kenapa world government begitu ketakutan pada sejarah? Bukan pada senjata, bukan pada bajak laut, tapi pada cerita masa lalu. Kalau Joy Boy benar-benar pahlawan, harusnya cerita tentang dia menginspirasi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nama Joy Boy dihapus, abad dikosongkan, dan satu kerajaan dihabisi sampai tak tersisa. Ini bukan tindakan orang yang mengalahkan penjahat, tapi tindakan orang yang ingin mengubur rasa bersalah. Kita selalu diasumsikan bahwa Ancient Kingdom adalah korban, tapi Oda tidak pernah secara eksplisit mengatakan itu. Yang kita tahu, mereka sangat maju. Mereka punya teknologi luar nalar. Mereka menciptakan senjata yang bisa menghancurkan dunia. Pertanyaannya, untuk apa kekuatan sebesar itu diciptakan? Kalau hanya untuk bertahan hidup, kenapa dunia hampir hancur? Bagaimana kalau Ancient Kingdom bukan kerajaan damai, melainkan kerajaan yang ingin menyatukan dunia dengan paksa? Dan Joy Boy adalah simbol revolusi itu. Joy Boy membuat janji kepada Poseidon. Janji untuk membawa kaum Fishmen ke permukaan. Tapi ia gagal. Dan kegagalan itu bukan kegagalan kecil. Bayangkan, puluhan ribu tahun penindasan. Ras yang hidup dalam ketakutan. Dunia yang terbelah laut dan daratan. Satu janji yang gagal menciptakan penderitaan ribuan tahun. Pahlawan sejati tidak meninggalkan dunia dalam keadaan lebih buruk. Dan disinilah muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah Joy Boy berjuang demi kebebasan atau demi ambisinya sendiri? Sekarang kita lompat ke Roger. Roger tertawa saat menemukan One Piece. Kenapa? Kalau itu harta, kenapa tertawa? Kalau itu senjata, kenapa tidak digunakan? Satu kemungkinan yang jarang dibahas. One Piece adalah pengakuan dosa, catatan sejarah asli. Bukan kisah kepahlawanan, tapi kisah kesalahan fatal Joy Boy dan Ancient Kingdom. Roger tertawa bukan karena lucu, tapi karena ironis. Ia sampai di sana terlambat. Dan sadar, dunia belum siap menerima kebenaran ini. Di titik ini, kalau kamu mulai merasa teori ini tidak sepenuhnya gila, artinya kamu tipe penonton yang jarang ada. Orang seperti ini biasanya mereka menyimpan dan berpikir, sekarang kita lihat world government dari sudut lain. Mereka kejam. Itu fakta. Tapi, apakah mereka memulai semuanya? Bagaimana kalau mereka lahir dari rasa takut? Takut dunia mengulang kesalahan yang sama. Takut kekuatan Joy Boy muncul kembali. Takut senjata kuno digunakan lagi. Maka mereka memilih cara paling buruk demi mencegah kehancuran lebih besar. Bukan pahlawan, tapi juga bukan iblis murni. Sekarang kita bicara tentang Luffy. Luffy adalah kebebasan. Joy Boy juga simbol kebebasan. Tapi kebebasan tanpa batas selalu punya harga. Luffy menghancurkan sistem, menjatuhkan penguasa, dan membebaskan bangsa. Tapi setelah itu, siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan? Bagaimana kalau akhir One Piece bukan dunia damai, melainkan dunia yang bebas tapi kacau? Dan Luffy akan dicatat sebagai penjahat terbesar dalam sejarah, seperti Joy Boy. Oda tidak menulis One Piece sebagai cerita hitam putih. Ia menulis tentang niat baik, keputusan buruk, dan konsekuensi jangka panjang. Joy Boy mungkin bukan jahat, tapi kesalahannya terlalu besar untuk dimaafkan. Dan dunia masih menanggung akibatnya sampai sekarang. Kalau kamu sampai di bagian ini, berarti kamu bukan penonton biasa. Biasanya orang seperti ini punya satu kebiasaan kecil. Mereka suka kembali ke teori yang bikin mikir. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, siapa yang jahat? Tapi, apakah dunia siap menerima kebenaran? Kalau ternyata pahlawan terbesar mereka adalah penyebab segalanya? Dan kalau nanti Luffy menemukan One Piece, ia akan tertawa seperti Roger? Atau memilih mengulang kesalahan Joy Boy? Satu hal aneh dari world government adalah, Imo tidak pernah ingin dipuja. Padahal kalau dia penguasa mutlak, ia bisa menjadi dewa di mata dunia. Tapi tidak, ia bersembunyi, menghapus namanya sendiri dari sejarah. Kenapa? Karena Imo bukan simbol kemenangan, melainkan simbol kesalahan yang selamat. Bagaimana kalau Imo adalah saksi hidup dari kegagalan Joy Boy? Seseorang yang melihat dunia hampir hancur karena idealisme tanpa batas.
Dan sejak saat itu, Imu memilih satu hal yang Joy Boy tidak pilih, control. Kita sering bilang Void Century dihapus, padahal lebih tepatnya dikunci. Poneglyph tidak dihancurkan, justru disebar. Kenapa? Karena kebenaran itu terlalu berat kalau dibuka sekaligus. Bayangkan kalau dunia tahu, pahlawan terbesar mereka gagal. Dunia sekarang lahir dari kompromi, tidak ada pihak yang benar-benar suci, kaos akan terjadi. Maka world government memilih membiarkan dunia hidup dalam kebohongan yang stabil daripada kebenaran yang menghancurkan. Dan disinilah letak tragedinya. Kalau kamu masih bertahan sejauh ini, biasanya kamu tipe orang yang tidak langsung percaya cerita resmi. Dan jujur, penonton seperti ini jarang. Sekarang kita bicara Dragon. Dragon bukan revolusioner karena benci dunia, tapi karena terlambat memahami sejarah. Ia melihat dunia stabil tapi kejam. Kebenaran disembunyikan. Rakyat hidup tanpa pilihan. Dragon mencoba memperbaiki sistem tanpa membuka dosa awalnya. Dan itu masalahnya. Karena kamu tidak bisa menyembuhkan luka kalau sumber lukanya disembunyikan. Dragon melawan gejala, bukan akar. Shanks tahu. Itu sebabnya dia tidak menjatuhkan world government, tidak membantu revolusi, tidak mengklaim One Piece. Shanks bukan pahlawan, bukan penjahat. Ia penjaga agar kesalahan Joy Boy tidak terulang terlalu cepat. Makanya ia menghentikan perang, menjaga keseimbangan, mengorbankan satu tangan demi satu anak. Shanks percaya pada Luffy, tapi juga takut pada apa yang bisa Luffy ulangi. Biasanya di titik ini, orang mulai sadar satu hal. One Piece bukan soal siapa menang, tapi siapa yang berani menanggung akibatnya. Jadi mungkin pertanyaan terakhir bukan siapa yang jahat, tapi apakah dunia siap hidup tanpa kebohongan? Meski kebenarannya menyakitkan, karena kebebasan sejati selalu datang bersama kekacauan. Dan Joy Boy mungkin bukan penjahat, tapi juga bukan pahlawan. Ia hanya manusia yang meninggalkan dunia dengan beban terlalu besar. Ketika Luffy menemukan One Piece nanti, dunia tidak akan langsung bebas. Justru sebaliknya, dunia akan terpecah, berdebat, menyalahkan masa lalu, dan Luffy tidak akan peduli disebut apa. Karena seperti Joy Boy dulu, ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar, dan sejarah akan menilai dengan caranya sendiri. Mungkin dunia One Piece tidak pernah dihancurkan oleh orang jahat. Mungkin dunia ini runtuh karena orang-orang baik yang terlalu yakin bahwa mereka benar. Ancient Kingdom ingin menyatukan dunia. Joy Boy ingin membebaskan semua orang. World Government ingin mencegah kehancuran berikutnya. Tidak ada yang berniat jahat, tapi setiap pilihan melahirkan korban. Sejarah tidak pernah menanyakan niat. Sejarah hanya mencatat akibat. Dan sekarang, kita hidup di dunia yang dibangun di atas kesalahan yang tidak pernah diakui. Roger tertawa. Bukan karena bahagia, tapi karena sadar, kebenaran ini terlalu berat untuk dunia yang belum siap. Shanks menunggu. Dragon melawan dari bayangan. Imu mengunci sejarah dengan ketakutan. Dan Luffy akan berdiri di titik yang sama, seperti Joy Boy dulu. Saat kebenaran terbuka, dunia tidak akan bertanya, siapa yang benar? Dunia hanya akan bertanya, apakah semua ini layak terjadi? Karena kebebasan sejati tidak selalu membawa kedamaian. Dan mungkin One Piece bukan harta karun, melainkan pengingat bahwa kesalahan terbesar manusia bukan saat mereka menjadi jahat, tetapi saat mereka yakin tidak mungkin salah.